Oke, halo semua, selamat datang di Bincang Kajian, acara bulan tentang kajian kebijakan GSKLN Kementerian Luar Negeri, bersama saya Adam Bekra. Kali ini Bincang Kajian sangat spesial karena kita berada di Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, jadi UPN Yogyakarta, dan kita juga sudah kedatangan dua tamu yang spesial yang akan membahas mengenai kajian kebijakan yang dilakukan oleh PSKLN Kementerian Luar Negeri. Jadi hari ini saya kedatangan Pak Rio, Kepala Pusat SK Multilateral. Selamat datang Pak Rio. Terima kasih. Oke, selain Pak Kapus Rio, saya juga kedatangan sebenarnya beliau yang memiliki tempat ini, Pak Arianta Nugraha, dosen di hubungan internasional di UPN Yogyakarta. Pak Ari, selamat datang. Terima kasih, Mbak. Baik, sobat kajian semua, kali ini kita akan berbincang mengenai satu topik yang menarik, mengenai kerjasama Selatan-Selatan. Tahun lalu, Pusat Multilateral PSKLN itu membuat sebuah kajian mengenai satu dekade pelaksanaan kerjasama Selatan-Selatan. Topik yang menarik, yang mungkin kalau sobat-sobat kajian semua melihatnya mungkin dari kajian development studies. Pak, saya mungkin akan mulai dari Pak Rio. Pak Kapus, kenapa KSS ini, Pak? Kenapa KSS ini dipilih menjadi satu kajian kebijakan setelah sekian lama polugri kita juga exercise BSLN, termasuk beberapa negara juga menggunakan kerjasama atau aid sebagai tools untuk gain influence di dunia internasional. Kenapa now, and kenapa topiknya, kalau nggak salah tahun lalu Sustainable Development ya kenapa itu? Ya, terima kasih Mas Anung. Ya mungkin ini kajian ini waktu itu kita mulai itu karena memang cukup berarti, karena memang tim koordinasi nasional untuk kerjasama Selatan-Selatan itu waktu itu dibentuk pada tahun 2011. Jadi kita berpikiran sangat baik nih untuk melihat rekam jejak paling nggak satu dekade nih sejak tim Kornas kerjasama Selatan-Selatan ini. Jadi memang kita ada terakhir-terakhir memang sudah cukup bagus ya rekam jejaknya. Cuman kita ingin melihat pada selama dekade ini apa nih yang menjadi menarik nih dari kerjasama Selatan-Selatan Indonesia. Dan lebih penting lagi apa yang kita bisa pelajari dari rekam jejak Indonesia ini. Jadi dengan pemikiran itu kami melihat bahwa satu hal lagi yang perlu kita lihat, bahwa kita perlu melihat kerjasama Selatan-Selatan ini dalam perspektif atau kacamata agenda pembangunan global. Ya, jadi memang ini agak antara menarik dan juga agak tricky juga Pak, karena memang selama 10 tahun ini ada dua agenda pembangunan global utama, mungkin Bapak Ibu juga ketahui. Yang pertama Millennium Development Goals. Jadi Millennium Development Goals itu memang ada 8 target ya, tapi itu memang lebih fokus terhadap untuk human development-nya. Nah, dengan SDGs, dengan yang SDGs yang disepakati tahun 2015 ini justru melihat beberapa aspek, antara lain manusianya, people, kemakmuran, prosperity, dan juga planet bumi kita, dan juga kemitraan, partnership. Jadi kami akhirnya bekerja sama dengan Universitas Indonesia melaksanakan review ini dengan melihat perspektif SDGs. Oke. Jadi lebih kepada bahwa tren 10 tahun belakang ini akan bisa menjadi sebuah basis untuk melihat ke depan ya Pak. Bagaimana peluang KSS ke depan gitu Pak, atau ya? Oke. Betul, jadi memang ini cukup menarik juga dari hasil temuannya. Jadi misalnya kita dalam buku ini kita lihat ya tadi yang people,
Prosperity, Planet sama Partnership. Jadi ternyata fokus KSS Indonesia selama satu dekade itu kita ambil dari 2010 sampai 2021 memang untuk people. Terutama untuk bidang pendidikan dan juga untuk penanganan masalah pangan, untuk menangani kelaparan. Jadi itu kita sampai ada 324 program untuk itu selama 10 tahun. Kemudian yang kedua yang paling banyak adalah untuk kemitraan justru kita. Nah di situ kita hampir 90 program kemitraan, baru program-program yang terkait dengan kemakmuran atau prosperity sama untuk planet, untuk bumi. Itu sekitar masing-masing sekitar 60-an program selama dekade ini. Jadi boleh dikata memang kita prioritasnya selama 10 tahun ini untuk pembangunan manusianya. Tapi terakhir-terakhir juga ada berbagai aspeknya, bagian dari SDGs itu yang juga kita punya berbagai program untuk itu. Jadi mungkin ke depannya kita bisa lihat nih porsinya mana yang akan kita fokuskan, dan tentu itu dengan pola dan mekanisme KSS Indonesia. Ya, makasih Pak Rio. Mungkin saya ke Pak Ari nih Pak. Apa yang disampaikan Pak Rio tadi kan menarik Pak, bahwa kita melakukan kajian berbasis data, kemudian kita sudah mendapatkan fakta-fakta dari perspektif Bapak sebagai akademisi, seberapa importance gitu ya, seberapa penting ya KSS ini dalam kerangka diplomasi Indonesia, dalam at least kalau Bapak melihat 10 tahun belakang ini. Baik, saya kira terima kasih Pak Ado. Saya kira KSS ini merupakan salah satu flagship ya dari kebijakan luar negeri Indonesia. Namun di masyarakat kebanyakan memang harus diakui belum banyak mendapatkan informasi mengenai ini. Salah satu indikatornya adalah pemberitaan di media massa yang saya kira memang lebih harus ditingkatkan, sehingga masyarakat kebanyakan lebih dapat menjangkau informasi seperti itu. Saya kira kalau di lingkungan kampus kerjasama selatan-selatan ini tidak asing lagi. Saya tadi bicara masyarakat kebanyakan, kalau di lingkungan kampus tidak asing lagi. Bahkan kalau kita lihat dari Pak Farad pada seminar siang hari tadi, Indonesia sudah memulai sejak tahun 1955 dan kemudian itu berlanjut terus selama 68 tahun sampai dengan sekarang, meskipun dengan pola dan praktik yang berbeda. Sehingga menurut saya KSS ini bisa menjadi salah satu wujud konkret dari implementasi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Jadi bagaimana kita mengekspresikan bebas aktif kita itu dalam konteks kerjasama teknis. Mungkin ini akan menjadi tantangan bagaimana menurunkan filosofi bebas aktif yang begitu besar ke dalam level praktikal yang teknikal, saya kira. Namun demikian ini menjadi menarik karena kemudian KSS Indonesia mungkin akan sedikit berbeda dengan KSS yang dilakukan oleh negara-negara lain, karena akan lebih tidak terlalu agresif. Terus kemudian fokusnya ada pada mencari solusi bersama, tidak berpihak pada utara atau selatan. Terus kemudian mungkin bebas aktif ini juga mengisyaratkan fleksibilitas. Fleksibilitas. Jadi tidak kemudian harus misalnya kalau berkiblat kepada dunia barat semua terlalu, atau kemudian kalau sekarang ke Cina harus ke Cina, tapi kita menawarkan fleksibilitas. Dan salah satu lagi, reputasi Indonesia ini tidak terlalu banyak menimbulkan kontroversi. Saya kira ini menjadi modal paling penting. Beberapa hal tadi menjadi modal paling penting di mana Indonesia bisa mengembangkan KSS ala Indonesia. Yang nanti saya kira bisa sekali lagi menjadi flagship dari politik luar negeri Indonesia. Pak tadi bilang mengenai KSS pola Indonesia. Pak Rio mungkin bisa memberikan pendapat mengenai dari studi yang ya mungkin saya sependapat ya dengan ini mungkin brand Indonesianya ya. Jadi memang dalam penyelenggaraan KSS Indonesia selama ini boleh dikata cukup unik.
Jadi tentu kita mendorong berbagai prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, kemudian juga tentu salah satu aspek utamanya adalah demand driven. Jadi kita sangat melihat apa menjadi kepentingan dan kebutuhan dari negara-negara penerima. Nah, di situ tentu kita akan sinergikan dengan prioritas nasional Indonesia. Nah, jadi memang dalam proses KSS Indonesia ini ada proses supply and demand, di mana kita berusaha untuk match berbagai supply dalam arti kemampuan kita dalam berbagai sektor teknis dan juga permintaan dari pihak resipien. Jadi memang kadangkala memang proses itu yang membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa bantuan atau dukungan yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan dari pihak negara penerima. Jadi mungkin ini yang cukup unik ya dalam hal ini, dan ini juga kita selalu tadi disampaikan memajukan bahwa ini kita lakukan ini tidak dalam kerangka aliansi terhadap satu kubu atau yang lainnya, tetapi justru ini kita memajukan solidaritas antara negara-negara berkembang. Jadi itu salah satu tentu prinsip utama dari kerjasama Selatan-Selatan secara global. Namun di lain pihak juga kita fleksibel untuk kerjasama dengan pihak-pihak lain. Jadi memang sejak tahun 2000-an kita juga mengembangkan berbagai kerjasama triangular. Jadi kita sudah ada juga semacam perjanjiannya dengan berbagai mitra pembangunan. Dan ini saya rasa kedepannya juga akan terus berkembang, Pak. Jadi disinilah tadi mungkin salah satu pengenjantawatahan dari bebas aktif ini, bahwa kita melakukan ini secara aktif dengan memperhatikan negara-negara mitranya, dan kita secara bebas juga dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki visi yang sama. Oke. Yang khas dari Indonesia, pola bebas aktif dan sebagainya. Kalau saya ingin agak tergelitik untuk menggali lebih dalam mengenai sektor, Pak. Karena kan tentunya ketika kita kerjasama membuat kolaborasi dengan negara-negara berkembang, kita juga harus memperhatikan kekuatan sektor kita, yang tadi yang Pak Rio sampaikan juga, supply and demand, di mana kita ada kekuatan di situ dan dibutuhkan di negara donor. Kalau kita bicara donor, Pak, apa yang bisa membuat kita sustain terus-menerus bisa menjalin bersama Selatan-Selatan ini dari kekuatan yang kita punya, Pak Rio dulu ini. Ya, baik. Jadi memang kalau dalam hal tadi masalah supply berarti ya kekuatan kita, mungkin ada 3 kategori utama yang di mana Indonesia selama ini sangat berperan aktif. Yang pertama adalah isu pembangunan. Jadi di situ memang tadi juga terefleksi dari berbagai kerjasama yang sudah dilakukan. Jadi masalah apakah itu masalah pendidikan, masalah pangan dan sebagainya, kemiskinan dan sebagainya. Yang kedua adalah isu yang terkait pemberdayaan ekonomi. Jadi di situ misalnya pemberdayaan UKM dan sebagainya. Jadi itu mungkin kita punya berbagai sektor yang kita cukup kuat. Yang terakhir udah tentu masalah tata kelola yang baik. Nah, disinilah good governance. Jadi itu sangat penting juga, bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan kita juga memiliki berbagai program yang terkait itu. Jadi paling tidak dari supply side paling nggak ada 3 kategori besar itu, di mana Indonesia memiliki kemampuan yang bisa kita tawarkan ke berbagai negara penerima. Oke. Pak Ari mungkin ada pandangan mengenai hari ini, sektor supply side. Dari supply side ya, saya kira kembali kepada bagaimana mengejawantahkan politik luar negeri dalam kebijakan KSS ini. Berkaitan dengan supply side, saat ini KSS itu kan sudah diakui sebagai sebuah mekanisme global. Artinya sudah ada kantor UNDP yang secara spesial membawai unit KSS. Lalu kemudian negara-negara besar pun juga mengamini melalui
metode triangular mereka menyalurkan itu. Namun demikian, kemudian negara-negara donor ini juga menghendaki adanya efektivitas dari bantuan mereka. Artinya bahwa kalau masa lalu kerjasama selatan-selatan ini dipandang sebagai alternatif, dari kerjasama utara-selatan yang dianggap utara akan mendominasi selatan. Nah sekarang KSS tidak bisa lagi dipandang sebagai itu, tetapi KSS dipandang sebagai komplementer dari utara-selatan. Namun demikian, dalam rangka menjalankan KSS, banyak negara berkembang termasuk banyak negara new emerging donor termasuk Indonesia sangat tergantung kepada donor melalui triangular tadi. Sementara negara lain juga menginginkan hal yang sama, oleh karenanya akan terjadi kompetisi dalam rangka mendapatkan pendanaan dari donor. Nah di tataran ini maka sektor-sektor yang disampaikan oleh Pak Rio tadi menunjukkan keunggulan Indonesia. Jadi best practices, lalu kemudian pengalaman Indonesia ini saya kira menjadi modal paling penting untuk mendapatkan untuk meyakinkan donor untuk mendanai itu. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah sikap dan perilaku politik luar negeri kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak KSS yang dilakukan oleh negara lain seperti misalnya Cina misalnya kita sebut dianggap agresif kalau di Afrika. Oleh karenanya negara-negara utara memandangnya dengan penuh curiga. Saya kira contoh apa yang dilakukan Cina di Pasifik misalnya dengan Kepulauan Solomon yang terakhir mau membangun kesepakatan kerjasama militer, yang lalu kemudian ketika terjadi pergantian pemerintahan di Australia, Penny Wong sehari setelah dilantik langsung ke Fiji untuk mengantisipasi itu kan menunjukkan bahwa reaksi terhadap agresivitas kerjasama selatan-selatan dan dibangun oleh Cina ini seringkali dipandang sebagai sesuatu yang agresif gitu. Nah Indonesia punya modal, Indonesia bukan negara agresif, Indonesia fleksibel, sehingga kemudian trademark Indonesian Way yang semacam ini bisa meyakinkan donor untuk mari bersama kami kita salurkan ke sana. Kira-kira semacam itu dalam pandangan saya, Pak. Dunia kan semakin terdisrupsi gitu. It's quite disrupted sekarang ini ya. Kemudian kekuatan-kekuatan negara-negara geopolitik juga semua. Pak Ari tadi menyebut salah satu negara misalnya Cina misalnya ekspansi kemana-mana menggunakan pola-pola pendonoran kerjasama. Dari sisi independensi dalam pendanaan, apakah kita punya hal itu ya? Kalau ini dalam kerangka kerjasama selatan-selatan ya, khususnya tadi yang sudah disampaikan sektor-sektor yang kita kuat, kita seberapa kuat cadangan dana kita tanpa harus kemudian melibatkan proses pendonoran dari negara lain, dari pihak Pak Rio atau Pak Ari yang mau Pak Rio dulu? Siap. Baik, terima kasih. Jadi memang banyak perspektif ya kalau ngelihat istilahnya dukungan either kerjasama selama selatan-selatan atau ODA atau triangular. Memang mungkin yang menarik juga dari hasil analisa kita itu kita punya selama 10 tahun kita lebih dari 1.000 program dan pihak yang menerima dukungan kita tuh sampai 13.000, sekitar 13.000 lebih Pak selama 10 tahun orang. Jadi memang menerima manfaat. Memang terus terang Pak, kalau kita mungkin head to head ya sama negara-negara maju gitu, kalau angka-angka ODA gitu ya Pak, ya mungkin kita masih di bawah ya, di bawah ini. Kita bisa bandingkan dengan sesama negara berkembang lah. Tapi mungkin kalau Cina agak berbeda ya dia. Jadi memang kalau dalam hal itu kita perlu sadar memang kemampuan kita, tetapi secara kelembagaan ini kita sudah mempersiapkan Pak untuk kedepannya, terutama dengan Indonesian Aid itu. Jadi rencananya Indonesian Aid itu nanti akan dialokasikan sekian dana yang akan menjadi dana abadi Pak.
Jadi dari bunganya itulah akan digunakan untuk berbagai kegiatan. Jadi saat ini memang berbagai kegiatan program itu berangkat dari anggaran dari kementerian lembaga dan yang terkait dan sebagainya. Tetapi ini perlahan nanti akan disiapkan lah ya, supaya kita juga bisa tadi Bapak Samuel lebih independen, sehingga kita juga bisa lebih dengan pihak resipiennya juga bisa lebih fleksibel. Tetapi mungkin pandangan kami juga ada bagusnya meritnya juga Pak dengan triangular itu. Karena apakah itu masalah networkingnya, apakah itu masalah mereka katakan pinter juga untuk mencari fundraising dan sebagainya. Jadi saya rasa ini berbagai tools yang kita bisa gunakan, dan yang pasti kita komitmen tinggi Pak tadi untuk mempersiapkan diri juga, kita sebagai tadi emerging donors, dan ya saya rasa ini berbagai tools lah yang kita bisa gunakan ke depannya Pak. Pak Ari ada pandangan? Saya kira seperti yang disampaikan Pak Rio, barangkali kita memang harus mengakui keterbatasan pendanaan. Namun demikian bukan berarti bahwa triangular itu sesuatu yang tidak baik memang saja begitu. Wow, bukan dananya sendiri gitu ya. Karena KSS dan triangular itu sudah menjadi rules ya, sudah menjadi rules. Maka kita bisa bermain di rules tersebut. Kita bisa bermain dalam tatanan yang semacam itu. Sehingga meskipun kita tidak mengeluarkan dana yang besar dari dana kita sendiri, melalui sistem triangular itu kita tetap bisa mempromosikan kepentingan nasional melalui tatanan yang sudah ada. Jadi kita bermain dalam rule tersebut. Oleh karenanya ini saya kira proses bertahap. Seiring dengan kemampuan Indonesia, seiring dengan nanti posisi internasional Indonesia, maka peningkatan posisi internasional juga akan menuntut tanggung jawab. Menuntut tanggung jawab ini juga akan tentu saja akan berimplikasi terhadap apa yang harus dilakukan Indonesia dalam wujud pertanggungjawabannya. Berkaitan dengan pendanaan triangulasi, saya kira juga kita tidak perlu khawatir dengan lemahnya pendanaan internal ya Pak, karena negara-negara tetangga kita sama kecuali Singapura ya. Saya kira kalau jumlah dari Malaysia, Thailand dengan Indonesia, saya kira prestasinya tidak hampir sama kecuali dengan Singapura yang memang memiliki pendanaan yang besar. Karena memang mungkin memang sekarang saatnya kolaborasi memang. Jadi it's a good way to innovate ya, untuk mendorong kemajuan dari negara-negara berkembang. Kalau dari kajian Pak Rio, dari 10 tahun belakangan, negara-negara donor mana saja yang aktif lah, yang di triangular ya. Memang kita mungkin saya detailnya kurang ini ya, tapi memang kayak kita dengan Jepang, dengan ada Jerman juga, bahkan dengan Amerika juga kita ada kerja sama triangular. Jadi memang cukup bervariasi Pak ininya, tentu dengan organisasi internasional ya. Apakah itu UN Office on South Center, tadi juga dengan UNDP dan sebagainya. Itu juga banyak sekali Pak. Jadi memang ketika mungkin buat pemahaman teman-teman juga semua, triangular ini bukan hanya negara ya, tetapi organisasi internasional, organisasi regional, itu kita bisa anggap sebagai kerjasama triangular. Oke. Dari 3 sektor tadi Pak, dan berbagai macam polanya ya, misalnya langsung kerjasama selatan, kerjasama triangular, biasanya memang satu paket ya diistilahkan. Sektor mana yang, atau saya ambil contoh ini aja, good governance misalnya. Good governance, kalau mau melihat demand side-nya, kebutuhan di ini kira-kira atau base, mungkin saya ke Pak Rio, based on 10 dekade terakhir, di titik mana Pak kita atau di wilayah mana, di area mana, di negara mana yang bisa kita kembang? Ya, mungkin sebenarnya banyak ya kita ya, maksudnya jadi mungkin isu demokrasi, pemilihan umum itu kita bisa menjadi model.
kebebasan pers. Itu juga bisa jadi model. Jadi misalnya sebagai contoh nih, contoh real aja Pak. Jadi kita ada permintaan dari Kazakhstan. Jadi kita misalnya kita punya Bali Demokrasi Forum Pak. Di situ ada juga beberapa kegiatan, ada yang civil society, ada yang dengan mahasiswa, ada yang dengan private sector. Nah ini kemarin kita ada permintaan dari Kazakhstan, mereka ingin belajar untuk demokrasi, untuk yang civil society medianya dan sebagainya. Nah ini kita rencananya dalam naungan itu akan coba engage lah dengan pihak mereka, dan ini suatu hal yang mereka sangat ingin kembangkan internally di Kazakhstan gitu. Jadi ini contoh-contoh aja yang real. Dan tadi seperti masalah pemilihan umum dan ini dan kita sudah melaksanakannya, dan ini nanti tentu kita ada pemilu lagi gitu. Nah ini tentu menjadi suatu hal yang kita bisa share experience Pak, dan kita sebagai demokrasi, salah satu demokrasi terbesar di dunia, dan kita juga ini sifat kita direct election, berbeda juga dengan negara-negara lain. The most compact election dengan artificial kondisi kepulauan kita dan sebagainya, sehingga ini tentu menjadi salah satu modal kita juga Pak untuk bidang untuk tata kelola yang lebih baik ke depannya Pak. Pak Ari mungkin ada, saya tahu di kalangan akademisi atau di kampus ya, apakah banyak penelitian mengenai hal ini sehingga kita punya insights dari data-data atau dari penelitian yang ada mengenai tadi itu Pak, sektor, kemudian ada di mana titik yang bisa kita kembangkan. Ya. Baik, harus diakui Pak, untuk penelitian mengenai KSS ini seperti yang disampaikan di Astra tadi, cenderung belum terlalu banyak. Cenderung belum terlalu banyak. Kalau saya browse sebentar mengenai database skripsi di tempat kami belum menemukan mengenai KSS. Kami belum menemukan, meskipun kalau kemudian kita googling artikel-artikel di jurnal nasional yang menulis KSS itu memang sudah ada beberapa, termasuk salah satunya Pak Leonard. Namun di kalangan mahasiswa seringkali yang terjadi sekarang iklimnya biasanya yang menjadi tren. Tren ini diukur dari seberapa sering keluar di media massa. Biasanya semacam itu, karena mereka menganggap yang biasanya sering muncul di media massa nanti akan akan ada banyak data yang bagi mereka kemudian akan lebih mudah diolah. Biasanya seperti itu. Jika saya kira ini juga menjadi otokritik ya. Saya kira menjadi otokritik perlunya untuk mengkomunikasikan ini. Satu, tentang KSS. Yang kedua, seringkali ada banyak kegiatan yang kita tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari KSS. Saya baru memahami BSBI itu bagian dari KSS belum lama Pak. Belum lama. Saya kira itu semacam BSBI itu sobat kajian semua, beasiswa seni budaya Indonesia. Saya dulu sempat membatin dan mengkritik, kenapa ya Kemenlu harus mengadakan beasiswa sendiri? Kenapa beasiswanya tidak diselenggarakan oleh Kemendikbud? Kenapa harus sendiri-sendiri? Ini saya sempat berpikir negatif bahwa wah ini ekosektoral gitu. Tapi ternyata setelah tahu ini KSS, oh ini beda. Apa namanya? Artinya begini, bukan hanya soal KSS-nya, tetapi aktivitas apa yang menjadi bagian KSS itu juga perlu dipromosikan. BDF ini kalau di artikel ataupun di pemberitaan media dikenal sebagai forum besar penting bagi Indonesia dan khas ala Indonesia, di mana Indonesia tidak menggurui. Mengenai demokrasi ini kan kata kuncinya. Kita belajar berdasarkan praktis dan tidak menggurui, sehingga yang datang itu dengan legowo, artinya saya mau belajar tapi tidak dengan guru tapi belajar bersama-sama. Ini kan istimewa. Tapi orang tidak banyak tahu ini KSS gitu. Ini KSS ini ini dikiranya ini program yang independen. Artinya memang sekali lagi ini bagian dari otokritik ya Pak ya. Baik. Aduh ini menarik Pak Ari ya Pak Ari ya. Jadi sobat kajian semua, ini barangkali ini di depan
sini kita sengaja pajang ini hasil kajian dari pusat multilateral, bisa memicu sobat kajian semua untuk menggali lebih dalam mengenai kerjasama selatan-selatan. Sobat kajian semua yang mahasiswa di luar sana, mungkin analis-analis kebijakan bisa menggali lebih banyak mengenai kerjasama selatan-selatan. Mungkin bagaimana dengan aktor dan yang terlibat Pak, dalam pelaksanaan KSS ini? Tadi kita sudah ngomong banyak mengenai supply demand sektor yang di ini. Kalau aktor-aktor yang terlibat Pak, kalau di secara nasional di Indonesia, mungkin Haryo bisa. Memang sekarang nih bagian dari RPJMN kita adalah untuk meningkatkan peran aktor non pemerintah, ya. Jadi itu memang sudah ditetapkan dalam KSS, program-program KSS itu didorong supaya meningkatnya aktor non pemerintah. Dalam kajian kita selama 10 tahun memang harus diakui mungkin terutama pada bagian paruh pertama itu sebagian besar memang itu dilaksanakan oleh kementerian lembaga, jadi oleh pemerintah. Nah memang terakhir-terakhir ini mulai peran non pemerintah cukup berperan, antara lain terutama misalnya BUMN kita Pak dalam kegiatan selatan-selatan ini. Ada juga tentu yang dengan pihak swasta, ya misalnya untuk waktu itu kalau nggak salah ada program pertanian mengenai traktor kecil apa segala macam gitu. Jadi memang kita masih ada PR Pak supaya kerjasama selatan-selatan Indonesia ini melibatkan peran-peran aktor non pemerintah. Dan ini terutama juga kami tujukan ke pihak akademisi Pak, karena saya rasa ini banyak sekali nanti dengan Indonesian Aid itu membuka juga peluang untuk aktor-aktor non pemerintah termasuk akademisi kalau ada program-program yang memang bisa ditawarkan supaya juga berperan di situ Pak. Dan saya rasa ke depan ini juga ini bagian juga dari diplomasi ya, buat Kemlu tuh ini overarching Pak, segala macam diplomasi ini bisa dikembangkan dari kerjasama selatan-selatan ini. Dan tentu kita memang mungkin ini PR-nya ke depan memang kita perlu lebih sistematis Pak, ada semacam forum dengan para pemangku kepentingan ya, yang selain pemerintah, supaya mereka juga bisa tahu persis bagaimana mereka bisa berpartisipasi dan ke depannya ini menjadi Indonesia Incorporated ke depan Pak. Pak Ari mungkin ada pandangan Ya, saya setuju dengan Pak Rio ya. Namun saya akan menggarisbawahi sektor privat. Saya kira perlu sektor privat ini dalam artian sektor swasta, bisnis. Saya kira perlu juga diberi perhatian lebih, sehingga apabila KSS ini bisa mendapatkan sektor bisnis, mungkin nanti akan ada trickle down dari kegiatan tersebut yang bisa berimbas pada aktivitas ekonomi, sehingga kemudian ini akan menjadi hubungan yang berkelanjutan. Saya kira kalau kemudian ada insentif, ada kontinuitasnya. Kadang-kadang kalau kemudian selesai program lalu kemudian tidak ada insentif lagi, lah mau diapakan lagi? Ini sudah selesai, terus tidak ada keberlanjutannya. Jadi kalau ada insentif ekonomi, saya kira keberlanjutan akan lebih bisa dipertahankan. Ya. Iya, saya pernah baca satu kajian mengenai penetrasi China di Afrika misalnya. It's quite a lot kajian mengenai jurnal-jurnal mengenai hal itu, dan memang at the end it's an economic motive. Yeah. Dalam kaitan ini Pak Rio, bagaimana alignment KSS sebagai tools diplomasi dengan kebijakan luar negeri, dengan foreign policy? Pak Rio mungkin bisa menjelaskan. Siap Anung. Jadi memang tadi saya sampaikan ini walaupun mungkin toolsnya KSS ini sebenarnya juga istilahnya diplomasi secara menyeluruh ya, baik itu politik, ekonomi maupun sosial budaya.
Ya mungkin beberapa contoh aja tadi seperti beasiswa untuk seni budaya itu kalau tidak salah tuh angkanya tuh kita sudah ada sekitar 900 alumnus yang tentu itu menjadi kalau buat kita tuh kadang-kadang Indonesianis tuh Pak. Ketika mereka balik pulang ke negaranya justru karena mereka sudah tahu tentang Indonesia dan hubungan yang baik, hubungan antara masyarakat yang baik, itu malah mereka kadang-kadang justru menjadi advokat kita di luar negeri. Jadi itu misalnya dari sisi sosial, sisi ekonomi tentu tadi disampaikan kita kayaknya sudah ada beberapa ya, tapi mungkin memang harus terus ditingkatkan, mungkin belum optimal ya. Bagaimana kita mendorong kita untuk meningkatkan terutama perdagangan dan investasi dengan negara tersebut. Jadi memang bisa aja di-trigger dengan KSS, tetapi itu diharapkan juga akan menjadi mendorong juga sektor swasta kita, sektor BUMN kita, supaya kita juga tadi dikenal baik barang maupun jasa dari Indonesia. Ya. Jadi itu diharapkan membantu. Ya tentu satu lagi untuk politik, ya memang ini beberapa kerjasama selatan-selatan ini juga tentu ya ini dengan peningkatnya hubungan ekonomi, sosial budaya, dan ini tentu diharapkan juga menjadi terefleksi dengan dukungan politik dari negara tersebut terhadap Indonesia. Jadi ini saya rasa tools KSS ini banyak sekali manfaat diplomasinya. Tentu tiap negara, tiap program berbeda-beda, tetapi saya rasa ini kita harus lihat secara komprehensif. Ya. Pak Ari mungkin tadi yang karena bisnis ya Pak, ini alignment dengan dengan kebijakan luar negeri. Pak Ari mungkin bisa kasih contoh, mungkin bisa menjelaskan ya, mengelaborasi misalnya ada satu kerjasama teknis peningkatan kapasitas sebagai contoh, tapi kemudian peningkatan kapasitas ini membuat tumbuh sebuah environment bisnis yang kemudian akan membuat keuntungan either menjadi supply untuk kebutuhan Indonesia atau memang untuk kita bisa mensuplai barang-barang untuk keperluan. Kita ngomong mengenai trickle down effect gitu ya. Pak Ari mungkin bisa jelaskan atau? Ya, kebetulan saya bukan dari bisnis. Ini hanya pandangan yang sifatnya umum. Saya kira dengan perencanaan yang baik, misalnya program yang berkaitan dengan ekonomi, bisnis kecil, entrepreneurship ataupun keuangan mikro misalnya, bisa melibatkan para aktor di bidang itu secara langsung, yang lalu kemudian terjadi hubungan antar pihak yang nanti kemudian keberlanjutannya bisa dilaksanakan oleh mereka sendiri. Saya kira itu mekanisme yang memungkinkan untuk dilakukan itu. Atau misalnya kemudian pemerintah bisa memfasilitasi dengan membuka jalur agar terjadi hubungan yang intensif. Misalnya kalau Pak Anung tadi mencontohkan Cina di Afrika, kan sudah menjadi seperti seperti kebiasaan gitu. Setiap kerjasama Cina berlangsung, diikuti investasi, diikuti oleh toko makanan Cina, termasuk juga pabrik mangkok, pabrik piring, pabrik sumpit, yang lalu kemudian banyak akhirnya jadi Chinatown di situ. Saya kira ini kan proses yang bermula dari perencanaan yang lebih jelas. Nah, problemnya ketika demand driven tadi hanya direspon dengan berdasarkan demand tanpa kemudian diikuti dengan perencanaan, seringkali ya nanti efek ikutannya menjadi. Nah, ini agak oke. Kita bicara mengenai national interest jadinya ya Pak Kapus, Pak Ari ya. Kita ngomong soal it could be economic interest, it could be political interest, could be other interest. Bungkusnya bisa public diplomacy, bisa macam-macam kayak BSPI, part of public diplomacy. Saya coba kembali ke kajian ini Pak. Sejauh mana kajian ini menemukan
national interest seberapa jauh diperjuangkan dalam yang dihasilkan dari KSS, dari hasil kajian ini, Pak? Ya. Terima kasih Pak Anung. Mungkin memang kajian ini tidak secara spesifik ya melihat itu. Jadi memang kajian ini lebih untuk melihat dalam perspektif SDGs nih sejauh mana nih KSS Indonesia sudah inline dengan itu ya. Jadi kalau dalam hal itu mungkin memang dalam tim Kornas itu ada juga monitoring and evaluation, proses monitoring and evaluasi, Pak. Jadi memang setiap program itu akan dilihat bagaimana dampaknya, hasilnya dan sebagainya. Dan itu biasanya project base ya, berproject base akan dilihat projectnya. Dan tentu kalau dari sisi Kemlu kita ngelihat dalam hubungan bilateral dengan negara tersebut. Nah di situ mungkin ada dampak langsung atau dampak tidak langsung. Tentu itu menjadi analisa kita, evaluasi kita, dan tentu itu juga bagian dari tools of diplomacy. Jadi mungkin izin mungkin saya rasa itu harus dilihat case by case, negara-negara per negara atau project per project untuk melihat benar-benar bagaimana dampaknya, dan mungkin pandangan saya pribadi utamanya bagaimana beneficiary-nya. Karena kalau beneficiary-nya bersifat positif tadi seperti disampaikan gitu, dan itu saya rasa secara langsung tidak langsung hubungan bilateralnya akan lebih baik gitu. Jadi mungkin itu ya sementara Pak yang bisa sampaikan. Nah, Pak Ari, ya dong, pandangan Pak Ari mengenai hal itu, dan ini karena ini bagian menarik. Kalau memang mau digali lebih dalam, Pak, akan menjadi sesuatu yang menarik, topik menarik di kalangan akademisi melihat bagaimana alignment national interest kita semua level perumusan dari mulai proses kebijakan luar negeri, jadi dilihat akan menjadi utuh. Ini pemicu barangkali Pak, mungkin Pak Ari ada pandangan mengenai hal ini, Pak, national interest and what we do. Ya, memang kalau kita bahas mengenai kepentingan nasional dalam mekanisme bantuan, itu memang tidak kemudian A sama dengan B. Saya kira itu harus dipegang. Seringkali proses ini akan akan menghasilkan dalam jangka yang panjang dan tidak segera bisa dilihat secara kasat mata. Tapi seperti yang disampaikan Pak Kabadan tadi pagi pada pidato Pak Kabadan, disampaikan bahwa KSS Indonesia motivasi utamanya adalah peningkatan citra, kemudian peningkatan soft power Indonesia, lalu kemudian salah satunya adalah wujud solidaritas terhadap permasalahan-permasalahan kerjasama pembangunan global. Saya kira itu kalau motivasinya demikian, maka kemudian kita bisa membreakdown kepentingan nasional kita dengan cara yang dengan melihat dari aspek soft power dan juga aspek solidaritas. Namun demikian sekali lagi tidak semuanya bisa begitu dengan mudah. Sebagai contoh misalnya harus diakui Indonesia sudah melakukan banyak KSS dengan negara-negara di Pasifik, dan juga tidak bisa dipungkiri lagi salah satunya adalah kita ingin mendapatkan efek dari bantuan tersebut terhadap dukungan berkaitan dengan integrasi nasional Indonesia. Namun demikian setelah sekian lama ternyata proses untuk mendapatkan dukungan itu tidak segera kita peroleh secara baik gitu. Nah, oleh karenanya kita memang harus melihatnya seperti yang disampaikan dari sektor per sektor. Ada pada sektor mana kemudian kepentingan nasional dalam bidang politik ini bisa kita tingkatkan, dan pada sektor mana kemudian kepentingan ekonomi yang lebih kasat mata, lebih berwujud itu bisa kita peroleh, sehingga kemudian akan ada perimbangan antara penguatan eksistensi Indonesia di forum internasional, peningkatan solidaritas Indonesia di
di masyarakat internasional, sekaligus juga kemanfaatan secara material yang bisa kita terima bagi masyarakat. Sebagai contoh misalnya program beasiswa program beasiswa ini mungkin akan memberi kemanfaatan yang langsung kepada masyarakat, karena uang yang kita berikan kepada si penerima beasiswa pada akhirnya juga akan kembali kepada masyarakat Indonesia dalam bentuk yang lain, mulai dari biaya hidup sehari-hari atau juga mungkin aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh si penerima beasiswa tersebut. Itu contoh yang konkret. Tapi kan kemudian tidak selalu beasiswa yang lain saya kira juga bisa dilakukan. Oleh karenanya tadi berangkat dari motivasi, lalu kemudian bagaimana motivasi itu kita breakdown per sektor untuk menghasilkan kepentingan nasional mana yang ingin kita capai. Iya, saya pikir memang ya secara sederhana sebenarnya kan sharing is caring. Kalau kita bersama-sama membangun friendships tentunya akan terjadi keuntungan sama-sama, seperti tadi yang di-highlight juga oleh Pak Rio, bagaimana di-highlight oleh Pak Ari. Ini mungkin bagian-bagian akhirnya saya ingin mendapatkan pandangan Bapak semua mengenai masa depan KSS ke depan dengan sudah adanya lembaga Indonesian Aid. Kita sudah bahas banyak mengenai sektor-sektor yang ini, bagaimana alignment dengan national interest kita ke depan tentu quite challenging dan harus lebih kita galakkan, apalagi tadi ada tantangan masih di bawah gitu Pak, masih belum muncul ke permukaan. Ini menjadi sebuah bagian dari orkestrasi diplomasi Indonesia dari kebijakan luar negeri. Mungkin mulai dari Pak Ari ya sebagai akademisi melihat bagaimana ke depan KSS. Baik, kalau saya lihat KSS ke depan ini tantangannya lebih ke domestik daripada internasional. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari sisi internasional, situasi internasional sangat mendukung. KSS sudah menjadi norma global, lalu kemudian rules-nya sudah ada, lalu kemudian kita bisa memanfaatkan mekanisme melalui rules yang sudah ada tersebut, sehingga dari sisi internasional tidak terlalu menjadi masalah. Apalagi reputasi Indonesia yang tidak agresif, fleksibel, bebas aktif, lalu kemudian tidak terlalu memaksakan kehendaknya. Ini menunjukkan karakter Indonesia yang saya kira sangat mudah diterima dalam masyarakat internasional. Tentu saja dalam konteks ini memang KSS juga akan sangat dipengaruhi oleh negara utara melalui triangulasi tadi. Namun demikian saya melihatnya problem domestik ini yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih, mulai dari problem kelembagaan. Saya kira misalnya saya melihat mestinya Kementerian Luar Negeri menjadi ujung tombak yang memiliki otoritas dalam bidang perencanaan. Karena kemudian ini akan berkaitan dengan strategi. Lalu kemudian Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan mungkin akan mengurusi yang lain. Sekretariat Negara mungkin lebih yang ke teknis. Lalu kemudian Bappenas mungkin juga bagian dari perencanaan, tapi yang lebih teknis, sedangkan grand strategi dan perencanaan yang lebih besar mungkin ada di Kementerian Luar Negeri. Itu salah satu problem domestiknya. Problem domestik yang lain soal dukungan dalam negeri. Sekali dukungan dalam negeri besar, saya kira itu nanti juga akan menjadi sarana untuk menguatkan Indonesian Aid tadi, terutama DPR saya kira Pak. Karena nanti kalau DPR-nya tidak simpatik dengan Indonesian Aid, nanti mungkin bisa mentah lagi. Itu. Terus kemudian juga dukungan masyarakat luas, saya kira ini menjadi sangat penting. Seperti saya kira di Cina dukungan masyarakat begitu luas terhadap KSS, yang lalu kemudian membuat mereka bisa penetrasi ke mana-mana. Pak Rio? Masa depan KSS Indonesia saya berpandangan sangat positif. Saya tadi juga sepakat internally memang harus ada penguatan kelembagaan ya Pak, dan grand strategy ini. Jadi memang misalnya kita dengan tetangga kita, dengan negara-negara Pasifik
sudah ada strateginya. Nah, kita harus bagaimana memasukkan KSS itu dalam strategi tersebut. Jadi memang strategi ini kemungkinan besarnya akan lebih dependent dari kawasan apa yang kita tuju dengan negara-negaranya. Jadi itu tadi saya setuju untuk kelembagaan saat ini memang sifatnya koordinasi ya Pak. Jadi memang itu yang tentu ini proses terus untuk pengembangan kelembagaan KSS Indonesia ini. Saya juga sepakat ini memang awareness domestik nih relatif rendah, mungkin kurang seksi ya Pak. Takutnya nih kalau biasanya yang hot yang ini tuh jadi seksi gitu. Nah ini mungkin ya ada bantuan apa gitu mungkin kurang seksi. Mungkin itu yang ya mungkin ini tugas kita semua Pak untuk diseminasi, meningkatkan pemahaman dan juga tentu mungkin langkah berikutnya tadi partisipasi non pemerintah, aktor-aktor non pemerintah di situ sehingga itu akan menjadi suatu gerakan di Indonesia secara keseluruhan dengan seluruh pemangku kepentingan. Secara internasional mungkin saya berpandangan ini kesempatan Pak, karena di satu sisi sekarang ODA dari negara-negara maju itu ya dari tahun-tahun menurun. Mungkin secara nominal hampir sama, tetapi kalau kita lihat tingkat inflasi dan persentase dari GDP mereka basically stagnan. Dan sekarang ini negara-negara maju very picky untuk bantuan-bantuannya, bahkan programnya, proyeknya, bahkan negara-negaranya pun mereka sangat bataskan dengan mereka fokus untuk least developed countries. Jadi di situ peluang Indonesia untuk berperan dengan negara selatan-selatan yang lain yang mengisi kekosongan itu. Jadi dan mungkin terakhir banyak ekspektasi terhadap Indonesia Pak secara internasional. Itu kita rasakan Pak. Dalam berbagai forum, dengan kita ketemu dengan berbagai negara, ekspektasi mereka terhadap peran Indonesia itu cukup tinggi. Jadi saya rasa ini semua secara internasional memang formatnya sudah pakem tadi ya Pak. Tetapi saya rasa ini ada peluang Pak kita untuk berperan internasional. Nah tinggal tentu kita selaraskan dengan dukungan domestik ini termasuk ya tadi parlemen, masyarakat dan sebagainya. Baik, jadi menarik tadi way forward-nya itu cukup it looks complex, Pak. Sebenarnya bagian dari sebuah ajakan bersama bahwa kolaborasi dalam mengusung sebuah kebijakan publik itu sangat penting, termasuk kalau kita lihat Kementerian Luar Negeri itu di Perpres terakhir, Perpres 116 itu salah satu fungsinya koordinator Pak Ari, koordinator kebijakan luar negeri. Jadi orkestrasi kebijakan yang tadi Pak Ari sampaikan sebagai perumusan strategi dan sebagainya menjadi penting, tapi tidak kalah penting rules memang ya, memang kalau di beberapa bacaan mengenai collaborative governance itu kan bagaimana pembagian peran antar masing-masing pihak. Sobat kajian semua, saya tidak biasa mengambil banyak kesimpulan dari diskusi kita karena pasti sobat-sobat kajian semua yang akan mengambil ininya. Maka mungkin yang terakhir Pak, pesan terakhir untuk penonton, untuk penikmat bincang kajian mengenai KSS dan ke depan seperti apa, mengenai kepada akademisi, kepada aktor-aktor tadi yang terlibat. Mungkin saya mohon pandangan, pesan-pesan Pak Rio dan Pak Ari kepada publik yang akan nonton bincang kajian. Pak Rio. Mungkin pesan saya kerjasama selatan-selatan Indonesia dan juga termasuk triangular sudah pada jalur yang baik sekali ya. Jadi mungkin ini ajakan ke teman-teman semua, baik untuk sektor swasta, akademisi, kita perlu mengisi KSS Indonesia ini karena peluang internasionalnya begitu besar. Dan ini tentu apabila kita laksanakan terus bersama secara baik, itu akan memberikan manfaat bagi Indonesia, baik secara langsung maupun tidak dalam dunia internasional. Oke. Mari. Jadi
barangkali kata bijaknya adalah with great power comes great responsibility. Kalau Indonesia ingin menjadi negara besar, maka Indonesia akan punya tanggung jawab besar. Lalu kemudian kebijakan kerjasama selatan-selatan ini adalah bagian dari tanggung jawab sebagai negara besar tersebut. Kecuali kalau kita ingin stuck sebagai negara kelas menengah terus, maka tidak memberi bantuan tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau menjadi negara besar, memang ada konsekuensi. Saya kira itu. Baiklah, Pak Ari, terima kasih. Pak Ari menutup bincang kajian ini dengan quote dari Uncle Ben, Spider-Man. Jadi sobat kajian semua, sampai bertemu di bincang kajian berikutnya. Salam.